Selamat datang kembali di channel Robinstat. Para sahabat sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin terkait tentang uji komparasi varians atau ragam. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang terkait uji rata-rata atau mean arithmetic yang akan diuji dan uji median. Sebelumnya, untuk kita melanjutkan pembahasan hari ini, sahabat-sahabat sekalian dapat like, comment, dan subscribe agar mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan teknik-teknik di dalam pengujian-pengujian statistik. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan di materi hari ini adalah pengujian rata-rata. Sama seperti di dalam uji varians, uji rata-rata juga dapat dilakukan pada satu populasi dengan membandingkan suatu nilai atau standar dua populasi, baik populasi yang bersifat dependen maupun populasi yang bersifat independen, dan lebih dari dua populasi, baik yang bersifat dependen maupun independen. Hanya saja di dalam pengujian rata-rata ini kita dapat melakukan pengujian secara univariat hanya pada satu variabel maupun menggunakan secara multivariat lebih dari satu variabel. Nah, di dalam pengujian rata-rata ini juga kita dapat melakukan pengujian di mana pengujian rata-rata pada umumnya dilakukan ketika datanya berdistribusi normal. Jika datanya tidak berdistribusi normal, kita dapat melakukan pengujian atau pengujian komparasinya kepada nilai mediannya. Jadi, ketika datanya berdistribusi normal, kita menggunakan namanya analisis komparasi yang parametric test. Sementara kalau tidak berdistribusi normal, yang kita uji adalah mediannya dengan menggunakan uji non-parametric test. Nah, sebagai salah satu contoh kita mau menguji rata-rata satu populasi univariat. Nah, kita akan meneliti kalau kasus sebelumnya ada ragamnya untuk Gini rasio 34 provinsi yang datanya berdistribusi normal, sekarang kita mau menguji rata-ratanya. Apakah boleh kita anggap bahwa rata-ratanya untuk Gini rasio 34 provinsi di Indonesia tahun 2021 adalah sebesar 0,35. Seperti itu. Jadi kita H0-nya adalah dia 0,35 sedangkan H1-nya tidak sama dengan 0,35. Langsung saja kita akan masuk, kita ambil datanya dari uji komparasi, data uji komparasi. Seperti ini kita akan menguji yang pertama adalah uji normalitasnya untuk data Gini. Oke, kita akan menguji untuk normalitasnya. Kita bisa menguji menggunakan Shapiro-Wilk atau menggunakan uji Squiness maupun Shapiro-Fransia. Misalkan Shapiro-Wilk, kita akan menguji data Gini rasio apakah berdistribusi normal atau tidak. Di sini datanya berdistribusi normal karena probabilitasnya lebih besar dari alfa yang kita inginkan, misalkan 0,05. Selanjutnya kita menguji untuk rata-ratanya. Bisa dilihat dari classical test ya, kemudian uji. Nah, kalau misalkan yang kita gunakan data populasi, diketahui nilai variansnya, nilai varians populasi kita gunakan z-test, tapi pada umumnya tidak diketahui, kita gunakan t-test ya, t-test. Nah, di sini untuk one sample kita yang mau diuji adalah Gini rasio. Hipotesisnya tadi 0,35. Misalnya kita anggap dia sebesar 0,35 dengan confidence levelnya 95%. Boleh diganti misalkan menguji ke 90% atau nilai confidence interval lainnya gitu ya. Pada umumnya dia 5%, berarti di sini 95% untuk CI-nya. Oke, langsung saja di sini nilai probabilitasnya kalau kita anggap dia tidak sama 0,35 artinya dia tidak signifikan atau tidak tolak H0 sehingga dia masih dapat dianggap 0,35. Nah, selanjutnya kita bisa menguji kalau datanya tidak berdistribusi normal. Misalkan ketika datanya tidak berdistribusi normal, kita mau menguji misalkan data kemiskinan. Ya, data kemiskinan di sini dia tidak berdistribusi normal, maka kita dapat mengujinya dengan namanya sign rank ya. Jadi sign rank ini menguji apakah datanya berdistribusi untuk pengujian median untuk data yang tidak berdistribusi normal. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan tadi kita tinggal di sini saja kita ganti ya, kita mau menguji data miskin 2021 ya. Di sini ternyata dia tidak normal karena lebih kecil dari 0,05, maka kita yang uji adalah mediannya. Nah, kita mau menguji median dari
data miskin ini apakah sama nggak dengan nilainya kita menguji sama dengan 10 misalnya. Boleh nggak kita anggap bahwa rata-rata kemiskinan Indonesia itu adalah 10% untuk 34 provinsi. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Artinya kita anggap bahwa nilai kemiskinan Indonesia itu di tiap provinsi secara rata-rata adalah 10%. Nah, sekarang kita mau menguji untuk dua populasi. Untuk dua populasi, kita ingin populasi yang pertama adalah yang bersifat independen ya. Kita mau menguji tadi antara Gini ratio di tahun 2021 ya, untuk daerah Jawa dan Sumatera Jawa dan lainnya gitu ya. Pertama kita harus menguji seperti biasa normalitasnya ya. Kita pakai ini. Kita mau menguji by code ya, by kodenya apa gitu ya, by kodenya, by grupnya, misalkan nanti by daerah, by tahun gitu. Nah, kalau kita mau lihat gininya di sini ternyata kita bagi juga masih normal ya. Normal berarti yang kita gunakan adalah uji rata-rata dua populasi yang bersifat independen ya, antara Jawa, Sumatera dan daerah lainnya. Berarti yang kita uji di sini adalah klasikalnya yang uji t-test ya, dan yang dia bersifat independen. Nah, kalau kita menggunakan by group, berarti di sini kita isikan tadi miskin atau kita gunakan tadi Gini. Nah, grupnya adalah tadi si kode. Nah, tapi kalau kita memisahkan dua data itu dalam dua kolom, maka kita pilih to sample in using variable. Berarti nanti di sini Gini Jawa Sumatera, di sini Gini lainnya gitu ya, nilainya. Kita gunakan ini dulu. Nah, kemudian kita okekan. Nah, di sini boleh kita katakan bahwa baik daerah Jawa maupun daerah non Jawa itu dianggap rata-rata tingkat Gininya sama saja, ketimpangannya sama saja. Nah, itu kalau datanya berdistribusi normal. Kalau tidak normal, maka yang kita gunakan adalah nanti uji yang non parametrik ya, misalkan IPM kita atau kemiskinan ya, kemiskinan yang mau kita uji bisa, data IPM mau kita uji juga bisa. Misalkan kita mau uji data IPM, coba kita uji data IPM. Di sini tinggal kita ini kan SWIL-nya untuk data IPM. Nah, ternyata ini cuma satu populasi by code ya, IPM. Nah, di sini ternyata salah satunya tidak berdistribusi normal ya. Jadi kita sebaiknya menggunakan yang bersifat non parametrik ya. Pengujiannya bisa dengan statistik, summary. Nah, kita pilih yang dia non parametrik ya. Untuk yang dua populasi ya bisa gunakan Kolmogorov, bisa juga menggunakan Wilcoxon ya, Wilcoxon rank sum test. Nah, tinggal kita okekan. Variabel pertama tadi adalah variabelnya IPM. Kemudian by grupnya misalkan kita by tadi kode. Nah, tinggal kita okekan saja. Ternyata IPM untuk daerah Jawa dan non Jawa itu berbeda signifikan ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah IPM kode 1 dikurang kode 2 gitu ya. Ini kan kurang kode 2, berarti IPM di daerah yang 1 itu lebih besar dari yang kode 2 ya, di daerah selain Jawa Sumatera. Itu kalau populasinya bersifat bersifat independen ya. Jadi daerahnya berbeda. Kemudian kita bisa melihat kalau populasinya yang bersifat dependen. Nah, di sini sebagai ininya adalah waktu. Nah, kita kembali ke Gini ratio. Gini ratio akan kita bandingkan, tapi kita uji dulu normalitasnya. Nah, di sini bisa kita uji masing-masing ya, Gini ratio untuk 2021 dan 2020. Untuk yang 2021 tadi sih dia normal, untuk yang 2020 juga normal. Ya, nah sekarang kita akan mengujinya. Caranya statistik, summary. Di sini yang klasikal pilih yang t-test ya, pilih yang t-test. Nah, pilih yang di sini pair. Nah, yang pertama adalah yang 2020,
untuk Gini rasionya. Kemudian yang kedua adalah 2021. Nah, apakah ada perbedaan atau tidak? Kita okekan. Ternyata di sini tidak ada perbedaan. Jadi Gini rasio selama 1 tahun dianggap rata-ratanya masih sama. Nah, kalau datanya misalkan tidak normal, ya misalkan tadi kita mau lihat kemiskinan. Kita lihat dulu miskin 2021 tadi tidak normal, sementara miskin 2020 juga tidak normal. Berarti yang kita gunakan adalah yang non parametrik, uji yang pair non parametrik. Nah, caranya sama seperti tadi, kita pilih yang non par, pilih yang dua sampel yang bersifat pair atau berpasangan. Nah, ini Wilcoxon. Kalau ini Wilcoxon untuk independent rank sum test, kalau ini match pair. Jadi ini untuk yang berpasangan, tinggal di okekan saja. Kemudian di sini kita pilih miskin 2020 dan di sini kita bisa by, kita lihat dulu di sini untuk yang dua populasi. Nah, sintaksnya tadi yang miskin, kemudian sign rank, pakai sign rank saja. Ya, sign rank saja, apakah sama dengan yang 2021 atau yang berbeda gitu ya. Pakai range sign rank saja. Sini bisa kita ambil di sini. Lebih mudah daripada kita membuat di dalam satu variabel tadi ya. Jadi sebenarnya bisa aja di non parametrik ya, yang pair, tapi lebih mudah pakai sign rank atau pakai, kalau pakai di sini equity. Nah, di sini kita harus menciptakan expression kode 1 dan kode 2-nya. Kita expression kode 1 dan kode 2-nya. Kalau pakai common lebih mudah, sign rank tadi miskin 2021 sama dengan miskin 2020 sama atau tidak. Oke, di sini ini salah. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi dianggap dia berbeda ya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata 2021 kurang 2020 itu minus, artinya bahwa yang kemiskinan di 2021 itu lebih kecil dari yang 2020. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita memiliki tiga populasi, misalkan kita mau menguji rata-rata untuk kemiskinan, ya sekarang kemiskinan dibagi berdasarkan 3 daerah, yaitu Sumatera, Jawa, dan lainnya. Jadi Sumatera dan Jawa itu dipisah. Sekarang kita menguji lagi bukan by code tapi by type. Ya, di sini tadi by code. Nah, di sini kita buat by type untuk data kemiskinan. By type ini data kemiskinan. Oke. Nah, kita lihat ketiga daerah itu dia dia normal, sehingga kita menguji dengan parametrik, yaitu menggunakan ANOVA ya. Statistik ya, tinggal kita buat di sini summarize linear, kemudian kita pilih yang ANOVA, kemudian pilih yang ANOVA one way. Artinya dia one way ini dia satu arah, artinya cuma satu si kategori yang kita gunakan. Tapi kalau dia misalkan kita gunakan selain tadi by ininya, bisa jadi misalkan jadi kemiskinan berdasarkan daerahnya, misalkan berdasarkan tingkatan pertumbuhan ekonominya rendah atau tinggi. Nah, itu berarti ada dua kategorinya yang kita gunakan, berarti jadi two way ANOVA. Nah, di sini tinggal kita gunakan saja di sini. Responnya tadi adalah miskin, kemudian faktornya adalah faktor si type ya. Kemudian nanti ketika dia H0-nya itu adalah dia tidak ada perbedaan, A1 minimal satu yang beda. Yang mana yang berbeda, kita nanti bisa menggunakan multiple comparison-nya. Yang misalkan kalau dia nanti homogen, variansnya gunakan Bonferroni. Kalau dia tidak homogen atau dia nanti itunya heterogen, variansnya gunakan Sidak atau Cephei ya. Kita gunakan Bonferroni saja karena tadi sudah diuji variansnya dia homogen, tinggal kita okekan. Oke, kalau kita lihat di sini ternyata tingkat kemiskinan dari tiga daerah itu, baik Jawa, kemudian Sumatera maupun daerah lainnya itu dianggap sama, sehingga pembandingnya ini jadi
dianggap sama saja gitu ya. Tidak ada yang berbeda antara kode 12, 13. Nah, kalau misalkan datanya tadi tidak normal, ya datanya tidak normal, misalkan kita menguji IPM. Nah, tinggal kita ganti ya, datanya tidak normal. Berarti yang kita uji adalah di sini tadi type-nya. Ini kita uji IPM-nya dulu. IPM-nya apakah dia normal atau tidak. Ketiga data. Nah, terlihat di sini salah satu tidak normal. Berarti kita gunakan non parametrik. Jadi jangan gunakan ANOVA. Kita gunakan di sini adalah yang Kruskal-Wallis ya, non parametrik yang Kruskal-Wallis. Oke, di sini Kruskal-Wallis ya sama seperti tadi, outcome-nya adalah si IPM. Kemudian di sini adalah define group-nya adalah si type. Tinggal kita okekan. Nah, ternyata di sini dia juga tidak signifikan. Artinya di sini untuk Kruskal-Wallis ya, di sini ternyata dia signifikan perbedaannya ya. Yang paling tinggi itu adalah di daerah 1 ya, daerah Sumatera, daerah 2 dan seterusnya. Jadi di sini ada perbedaan. Nah, yang mana saja yang berbeda sebenarnya kita uji lagi, yang tadi. Jadi uji 2 masing-masing, 1 dengan 2, 1 dengan 3 dan 2 dengan 3. Uji 2 rata-rata. Atau di sini sebenarnya karena dia tidak normal uji median. Nah, kalau misalkan peneliti tertarik ya, tadi misalkan di sini di uji ANOVA tadi ternyata menambahkan satu kovariat atau variabel numerik, maka namanya menjadi ANCOVA, analisis kovarian. Analysis of covariance, caranya adalah statistik. Nah, tadi kita udah masuk ke ANOVA, tapi yang kita pilih bukan one way ANOVA, tapi ini analisis variance dan covariance. Nah, kita tertarik tadi meneliti tentang miskin 2021, apakah dia berbeda untuk tiap daerah ya, daerah tadi Sumatera, Jawa dan lainnya, tapi juga dipengaruhi oleh misalkan IPM. Nah, di sini IPM kita tambahkan di sini variabel continuous. Ya, variabel continuousnya adalah IPM 2021. Nah, tinggal kita okekan. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat tadi secara tipe dia tidak berpengaruh ya. Oke. Kemudian di sini kalau memakai ini belum keluar ANCOVA-nya, berarti tadi linear ANOVA ini belum kita tambahkan ya, belum kita tambahkan ini tadi ini. Oke, si IPM ini belum kita okekan, IPM continuous variable. Nah, kita okekan. Nah, di sini kita lihat kok belum keluar. Oke, kita tambahkan variabel secara sintaks saja. C merupakan variabel IPM. Oke kan. Nah, di sini variabel IPM dia ternyata signifikan terhadap variabel miskin gitu. Jadi tinggal nambahkan sintaksnya C IPM. Harusnya dia di sini ANOVA, tinggal tambahkan tadi apa yang belum kita tambahkan. Oh, ini belum. IPM 21 add var list ya, harusnya di sini ya. Oke, berarti dia sintaksnya saja pakai yang ini ya, C IPM. Oke, jadi dia berpengaruh. Nah, selanjutnya itu yang bersifat univariat. Tapi kalau kita misalkan mau nguji secara sekaligus, misalkan apakah terjadi perbedaan antara tadi secara multivariat, namanya menjadi MANOVA. Jadi MANOVA itu kita menguji. Nah, cuman syaratnya dia harus bersifat multivariat normal. Misalkan kita menguji IPM 2021, 2020 dan 2019 dan seterusnya, kita bisa mengujinya secara multivariat. Multivariat itu pertama kita harus menguji multivariat normal. Caranya di sini statistik summary. Nah, di sini nanti di sini ada multivariat secara normal ya. Jadi misalkan normality kita menguji IPM. Nah, walaupun secara tadi univariat dia tidak normal, tapi secara misalkan multivariat kedua variabel ini dia multivariat normal karena di atas 0,05. Selanjutnya kita mengujinya pakai MANOVA, tinggal kita cari yang dia multivariat analisis. Kemudian di sini ada MANOVA. Nah, yang mau kita uji apa saja? Yang mau kita uji misalkan IPM dan seterusnya nanti. Nah, by apa? Tadi modelnya adalah by si type. Oke. Nah, tinggal kita okekan saja.
ini boleh kita katakan bahwa tadi minimal ada yang berbeda di IPM antara IPM 2021 dengan IPM 2020. Nanti tinggal dicari yang mana yang berbeda pakai ANOVA masing-masing. Jadi lanjutannya adalah menggunakan ANOVA. Jadi ANOVA untuk kelanjutan dari si MANOVA. Jadi MANOVA itu adalah N kali ANOVA. Tinggal nanti ANOVA-nya afternya. Jadi ini multivariate after ANOVA. Ya. Nah, misalkan tes termnya. Bisa kita lihat di sini efeknya, efek siapa yang mau diberikan. Misalkan tadi adalah IPM 2021. Oke, di sini MANOVA tesnya berarti berdasarkan type gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menguji MANCOVA. MANCOVA itu tinggal ditambah covariat, berarti tinggal ditambah tadi sama seperti ANOVA, nanti tinggal ditambahkan C, variabel si covariatnya. Ya, jadi begitu untuk penggunaan uji komparasi untuk yang rata-rata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu untuk video-video selanjutnya.